Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini buat saya luar biasa ya, maksudnya saya kedatangan teman kerja di kantor. Mbak Gina, apa kabar Mbak Gina? Alhamdulillah baik, gimana Mas Rian dan teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Teman-teman, perkenalkan, kita kedatangan dosen tamu di sesi dosen tamu kita pagi ini. Ada Mbak Gina Hayatun Nufus. Beliau adalah seorang QA tester di Jabar Digital Service. Sudah sangat berpengalaman dari 2019, setahu saya kerja bareng, sempat menghilang karena melanjutkan studi S2-nya di Universitas Diponegoro dan kembali lagi. Kayaknya memang kita nggak bisa tidak satu kantor ya, Gini. Iya, nggak bisa ya, Mas. Asik. Satu kantor dan kerja bareng. Asik, siap. Terima kasih. Nah, Mbak Gina, hari ini kita pengen belajar bareng nih soal proses QA, terutama di proses manual testing ya. Dan Mbak Gina, Teh Gina atau Gina gitu ya. Gina boleh cerita dulu nih soal pengalaman bekerja, soal sebagai QA apa sih yang dikerjain, teknik bla 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 dan lain sebagainya untuk di-share ke teman-teman di kelas ini. Oke, silakan Bangga, waktu dan tempat saya serahkan ke Gina. Mohon. Oke, Mas Rian. Aku share ya PPT-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rian dan teman-teman semua yang udah mengizinkan saya untuk hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Gina Hayatun Nufus. Saat ini saya bekerja sebagai software quality assurance analyst di Jabar Digital Service. Nah, untuk agenda presentasi hari ini tuh ada 8. Yang pertama tuh pendahuluan, yang kedua tuh saya akan menjelaskan mengenai quality assurance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan quality assurance sama quality assurance engineer. Nah, yang ketiga tuh metode testing quality assurance yang dipakai di JDS sendiri itu kayak gimana sih gitu. Jadi untuk poin 3 sampai berapa nih? Sampai 6 lah itu saya mengambil referensi dari wiki yang ada di kantor yang udah ditulis juga sama rekan-rekan quality assurance, baik quality assurance analyst ataupun quality assurance engineer. Nah, kemudian yang nomor 4 itu saya akan menjelaskan mengenai pedoman pengujian untuk manual testing dan pengujian otomatis. Di sini saya akan menjelaskan secara umum biar sebagai pengetahuan dasar untuk teman-teman yang mungkin nantinya setelah lulus itu berminat untuk berkarir sebagai quality assurance analyst ataupun quality assurance engineer. Nah, yang kelima itu skill yang dibutuhkan dan jenjang karir dari quality assurance itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah saya akan demo menjelaskan untuk membuat test case atau test skenario menggunakan case.io. Jadi di kantor itu untuk QA documentation-nya itu kita menggunakan Case.io. Jadi nanti kita input di web Case.io-nya, terus nanti secara langsung kita bisa langsung nge-generate report. Nah, di situ nanti reportnya bisa langsung kelihatan kayak laporan hasil pengujiannya itu. Terus yang terakhir sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah yang ke-8 adalah penutup. Nah, pendahuluannya itu sebelumnya teman-teman yang lain udah pernah tahu belum ya quality assurance itu apa? Ada yang pernah baca atau dengar nggak? Ayo, teman-teman. Oke, di sini secara umum itu QA itu memiliki tugas untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak itu sudah sesuai dengan requirement yang telah ditentukan sebelumnya.
Nah, selain itu juga QA memastikan bahwa produk yang diberikan kepada user merupakan produk yang berkualitas tinggi dan tidak ada bug. Nah, jadi si quality assurance ini berbeda sama software tester. Perbedaannya itu apa? Nah, kalau misalnya QA itu kita ikut dari awal sampai ke akhir tahap software development life cycle. Nah, sementara kalau misalnya software tester itu mereka hanya fokus di pengujiannya aja gitu. Jadi di tahap akhir, tahap akhirnya itu yaitu tahap ketika sudah production sampai ke tahap maintenance. Sementara kalau misalnya QA itu dari awal ketika misalnya ada sprint planning uh, sampai nanti setelah si software atau produk itu tuh udah sampai ke tangan user, kita tetap bisa kayak memantau itu kira-kira masih ada bug nggak ya gitu. Jadi software yang sampai ke user tuh benar-benar udah yang tanpa bug gitu. Terus, nah di sini perbedaannya quality assurance analyst dan quality assurance engineer itu sebenarnya terlihat dari uraian kerjanya. Secara keseluruhan, kalau di kantor itu hampir mirip-mirip ya. Cuman kalau misalnya QA analyst itu biasanya kalau di kantor kita bikin dokumen tes skenario, terus kita melakukan pengujiannya itu secara manual. Nah, sedangkan QA engineer itu juga membuat kayak dokumen testing juga. Mereka membuat tes skenario dan mereka bisa menggunakan tes skenario yang udah dibikin sama QA analis untuk dibuatkan automation testingnya. Jadi perbedaannya itu kalau QA analis melakukan pengujian secara manual, tapi kalau QA engineer itu kerjanya itu apa ya? Membuat pengujian automation menggunakan tools yang sesuai dengan requirement produknya. Misalnya kalau misalnya di kantor itu saat ini tuh tim QA itu sedang riset dua tools. Yang pertama itu test project. Nah, sekarang untuk risetnya itu sedang dilakukan untuk aplikasi mobile. Terus dan itu juga kemarin dipakai si test project itu dipakai riset untuk web based aplikasi. Nah, terus untuk yang web based-nya itu selain pakai test project, kita juga pakai Cypress untuk pengujian aplikasi berbasis webnya. Nah, kalau di kantor itu QA analis itu ya seperti yang tadi saya jelaskan, membuat dan menjelaskan test plan untuk menguji aplikasi serta mendokumentasikan hasil pengujian. Nah, di sini tuh kita pakai awalnya itu waktu saya join 2019 itu masih pakai Google Doc ya, masih pakai spreadsheet, tapi sekarang untuk mempermudah monitoring dan lebih enak dilihat sama teman-teman selain QA, akhirnya sekitar tahun 2020 kayaknya teman-teman QA itu memutuskan untuk mendokumentasikan pengujian itu menggunakan case.io. Nanti di akhir penjelasan nanti saya akan ngejelasin kepada teman-teman gimana cara untuk membuat dokumen pengujian menggunakan case.io. Nah, itu sebenarnya si aplikasinya itu gratis, jadi nanti teman-teman bisa langsung registrasi aja dan ngedaftar untuk nanti bisa langsung dipakai ketika mau bikin dokumen pengujian. Nah, yang kedua itu melakukan evaluasi proses pengembangan dan kualitas aplikasi sesuai metrik-metrik yang sudah ditetapkan. Jadi berdasarkan dokumentasi di kantor itu tim QA itu ada beberapa matriks yang digunakan untuk pengujian aplikasi. Terus yang ketiga, kita juga melakukan riset untuk meningkatkan kapasitas serta pengetahuan kepada organisasi. Jadi walaupun QA analis itu secara job desk-nya itu melakukan testing secara manual, tapi ketika riset kita juga dikasih kesempatan gitu kalau misalnya kita mau belajar untuk automation, nanti kita diskusikan mau riset tools apa untuk automation. Jadi sehingga antara QA analis dan QA engineer tuh kayak punya kemampuan yang sama kayak gitu. Dan serunya di situ sih untuk
bekerja di kantor gitu. Jadi kita bisa sama-sama riset, nggak ada apa ya, nggak ada perbedaan lah antara QA analis dan QA engineer-nya, walaupun secara job desk itu ada perbedaannya, yaitu yang QA analis melakukan testing secara manual dan yang QA engineer itu melakukan testing secara automation. Nah, yang ini yang QA engineer-nya itu seperti yang tadi saya bilang, untuk QA engineer itu membuat dan menjalankan automated test script atau test plan untuk menguji aplikasi serta mendokumentasikan hasil pengujiannya. Nah, untuk dokumentasi beberapa tools seperti test project itu ketika selesai melakukan pengujian itu kita bisa langsung generate report-nya. Dan report-nya itu bisa kita download atau bisa kita langsung kirim ke email yang kita daftarkan ke si tes di project yang ada di test project-nya. Terus yang kedua itu melakukan evaluasi proses pengembangan dan kualitas aplikasi sesuai metrik yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir melakukan riset untuk meningkatkan kapasitas serta pengetahuan kepada organisasi. Jadi kalau di kantor itu perbedaan QA engineer dan QA analis itu ada di poin 1. Gitu. Terus selanjutnya, nah metode testing apa aja sih yang biasanya dipakai gitu kan? Nah, yang pertama itu ada regression test. Nah, di sini tuh regression test itu pengujian yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan karena ada perubahan fitur. Nah, kenapa kita menguji lagi melakukan pengujian ulang untuk aplikasi yang dengan versi yang terbaru atau yang telah mengalami perbaikan. Nah, kayak misalnya pada saat fitur di halaman login. Misalnya QA menemukan menemukan isu di halaman login. Nah, kita informasikan ke developer bahwa ada temuan isu nih di misalnya ketika saat ketika login itu misalnya username-nya itu tidak sesuai tapi bisa login. Nah, si developer itu kan pasti melakukan update script. Nah, takutnya ketika ada perubahan script atau perubahan versi dari suatu aplikasi, itu ada yang mempengaruhi kualitas fitur lain gitu, fitur yang berhubungan. Jadi kita benar-benar harus ngulangi lagi pengujiannya sampai memastikan di fitur yang terbaru atau di versi yang terbaru itu udah tidak ada isu sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya itu ada smoke test. Nah, smoke test itu pengujian yang dilakukan secara keseluruhan pada perangkat lunak dan fokus pada main function dan positive case, tapi tidak menutup kemungkinan melakukan pengujian juga terhadap negative case. Nah, jadi smoke test ini terkadang kita cari nih fungsi utamanya dulu yang mau dites. Terus kalau misalnya udah oke, terus kita juga bisa nggak hanya fokus di positive case-nya aja. Jadi ketika misalnya kita mau coba nih negative case-nya kira-kira udah bener atau belum ya gitu. Nah, kita juga bisa sih melakukan pengujian secara keseluruhan di smoke test itu baik yang positif atau yang negatif case-nya. Terus yang ketiga adalah sanity test, yaitu pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada fungsi yang mengalami perubahan atau fungsi baru. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalnya kan kalau di kantor itu pakainya ini ya, Scrum, jadi kita setiap fiturnya itu dideskripsikan dalam suatu card. Nah, kalau misalnya di fungsi login nih ada perbaikan, terus ada kemudian developernya itu menyimpan si card tersebut di bagian testing nih, udah harus di testing sama QA. Nah, di situ QA ya udah nguji di card itu sendiri, misalnya card login, ya udah kita coba nguji card loginnya aja tanpa menguji secara keseluruhan. Nah, itu namanya sanity test. Nah, terus yang selanjutnya adalah end-to-end test. Nah, end-to-end test ini sebenarnya yang sering kita lakuin itu end-to-end testing, yaitu pengujian yang bertujuan untuk melakukan validasi cara kerja aplikasi dari sisi end user. Jadi sebenarnya antara regression test sampai end-to-end test itu sebenarnya mirip-mirip.
pengujiannya. Terus kalau misalnya end-to-end testing itu biasanya kita ngelakuin pengujiannya secara keseluruhan juga gitu, sampai nguji kayak apa ya, menganggap kita ini user gitu. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai user yang akan menggunakan aplikasi atau produk dari perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, pedoman pengujian yang biasa dipakai itu yang pertama itu functional testing. Nah, di functional testing itu memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi. Nah, contohnya itu sesuai dengan deskripsi pada acceptance kriteria. Nah, kalau di kantor itu biasanya tuh product manager udah mempersiapkan masing-masing part dari setiap fungsi. Di situ ada acceptance kriteria, itu apa ya, kayak ekspektasi dari fitur yang sedang dibuat kayak gitu. Nah, misalnya di login nih ada deskripsi username hanya boleh menggunakan huruf tanpa boleh menggunakan angka. Nah, di situ kita nih sebagai QA itu memastikan oh ini yang udah di deskripsiin acceptance kriterianya sama yang udah di develop sama developer itu sesuai atau enggak sama acceptance kriterianya. Nah, di situ kita melakukan pengujian namanya apa ya, functional testing. Terus selanjutnya itu kita juga melakukan validation testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalnya sistem menolak dan memberikan pesan notifikasi yang sesuai jika diberikan input yang salah. Nah, ini tuh validation testing itu termasuk di untuk negative test case. Nah, di sini ada contohnya apa aja sih yang biasanya dilakukan untuk validation testing itu. Yang pertama itu tipe data yang salah. Misalnya user harus mengirimkan string, tapi malah mengirimkan integer. Nah, misalnya ada nomor HP. Kita coba cek nih, validasi yang udah dibuat oleh developer tuh bener atau enggak sih? Kalau misalnya nomor telepon itu awalannya tuh harus 0, nggak boleh pakai plus kayak gitu. Atau kalau misalnya di nomor handphone itu kita apa ya? Kita masukin huruf itu bisa atau enggak kayak gitu. Atau misalnya contohnya apa ya? Ketika ada berat dari suatu pengiriman barang. Nah, si backend itu mintanya apa ya, integer tipe datanya. Tapi di front end itu yang dikirimkan adalah string, angka satunya itu berupa string. Nah, itu kan pasti ada ketidakcocokan tuh antara validasi tipe data yang udah dibuat oleh backend dan yang dibuat oleh front end. Nah, itu kita harus ngecek karena kenapa? Ketika apa ya tipe datanya berbeda itu, walaupun di user tidak mengalami mendapatkan error, tapi nanti itu akan berefek pada unexpected error gitu, yang mengakibatkan si datanya itu tidak terkirim ke database kayak gitu. Dan pattern string yang salah itu tadi contohnya tuh nomor telepon, terus kartu kredit, dan email. Kalau misalnya kartu kredit misalnya maksimal itu ada 19 nomor, tapi ternyata user itu mau menginputkan nomornya tuh lebih dari 19. Nah, itu dia seharusnya itu mendapatkan pesan peringatan, misalnya apa ya, jumlah yang Anda inputkan itu melebihi jumlah maksimal atau apa, itu tergantung validasi pesan yang ditentukan sebelumnya. Terus yang ketiga itu field required tidak diisi. Nah, misalnya ada beberapa form input yang seharusnya diisi nih. Kira-kira kalau misalnya form inputnya dikosongin semua, itu bakalan ada error nggak ya? Terus misalnya ada 4 form input. Satu di antara form input tersebut tuh kita kosongin, walaupun itu wajib diisi. Nah, ketika kita klik tombol submit, itu sistemnya bakalan nampilin apa? Apakah sukses ataukah error? Nah, seharusnya kalau misalnya empat-empatnya wajib diisi, ketika ada satu form input yang tidak diisi, maka seharusnya sistem menampilkan pesan peringatan yang ngasih tahu ke user kalau kalau form inputnya itu harus diisi.
Nah, out of boundary value itu panjang karakter. Eh, Maaf tadi saya salah ngasih contoh yang untuk pattern string yang salah ya. Nah, yang out of boundary value itu panjang karakter itu seperti yang tadi misalnya eh, nomor kartu kredit harusnya 19, tapi ternyata user nginputinnya 20 atau lebih dari 19. Nah, itu harusnya dia mendapatkan error, mendapatkan pesan error dari sistemnya kayak gitu. Jadi apa ya? Validasi-validasinya itu kita wajib memastikan bahwa udah sesuai gitu, dan ketika ada validasi yang miss atau yang nggak sesuai dengan apa ya, dengan ketentuan itu ya harusnya ada pesan error atau pesan peringatan kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada cross browser testing, yaitu di sini itu memastikan aplikasi atau sistem itu berjalan normal dan sama baiknya di berbagai platform. Misalnya untuk aplikasi berbasis web, itu kan kita ada banyak browser ya, ada Google Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Nah, kita ini mengasumsikan tidak semua user itu menggunakan browser Chrome. Nah, misalnya nih, ada orang yang pakai Firefox. Belum tentu si aplikasinya itu akan berjalan dengan baik, tampilannya tuh belum tentu sebagus di Chrome gitu. Bisa aja di Firefox ada perubahan-perubahan UI yang harusnya apa ya, terlihat tidak menarik gitu kalau di Firefox. Nah, itu kita juga harus memastikan si aplikasi webnya itu berjalan dengan baik nih, baik di Chrome ataupun browser lainnya. Terus misalnya untuk aplikasi berbasis mobile, kita juga harus memastikan aplikasi yang di Android sama yang di iOS itu bisa berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan requirement yang sudah ditentukan di awal. Nah, yang terakhir adalah performance testing, yaitu melakukan pengecekan terkait performance website secara karena kita ini manual, jadi bisa melakukan manual performance testing menggunakan developer tools yang ada di browser kayak gitu. Terus selanjutnya adalah usability testing, yaitu melakukan pengecekan berdasarkan user experience dari sebuah tampilan pada sistem. Nah, di sini QA juga bisa memberikan masukan kepada tim PM atau UX researcher terkait experience yang baik dan user oriented. Nah, ini misalnya itu ketika teman-teman sebagai QA, terus ketika melakukan pengujian nih, ada misalnya seharusnya itu ada muncul 3 pesan. Yang pertama itu pesan sukses, pesan error, sama pesan peringatan. Nah, di antara 3 pesan ini, antara pesan sukses, pesan error, dan peringatan itu desainnya sama. Misalnya kalau misalnya di pesan sukses itu tulisan apa ya, terima kasih kayak gitu kan, terima kasih sudah mengisi survei dan lalala gitu kan di detailnya. Nah, pesan terima kasihnya itu dikasih warna hijau. Terus di pesan peringatan, misalnya mohon maaf, Anda hanya bisa mengisi survei dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 1 jam hanya 1 kali. Misalnya untuk mengisi survei selanjutnya bisa dilakukan 1 jam kemudian. Nah, pesan maafnya itu misalnya dari desainnya itu warnanya hijau juga. Nah, itu kan antara pesan sukses dan pesan peringatan itu warnanya sama ya. Bisa aja user itu nggak sadar kalau misalnya karena warnanya sama itu, dia nggak sadar kalau dia hanya bisa mengisi survei itu dalam 1 jam itu 1 kali. Nah, kita sebagai QA itu bisa apa ya, bisa memberikan saran nih kepada PM atau UX gimana kalau misalnya si pesannya itu kita kasih beda warnanya. Misalnya untuk yang sukses, oke kita pakai warna hijau. Terus untuk yang pesan peringatan itu kita pakai warna orange aja untuk ngebedain. Jadi user itu kayak apa ya? Kayak langsung tahu, oh ternyata dari warnanya itu ya, misalnya karena mungkin ada beberapa user yang nggak ngeh gitu kan karena warnanya sama-sama hijau. Oh ya udah berarti kita bisa nih ngisi lagi gitu kan dalam waktu berdekatan kayak gitu. Atau contoh lain ketika melakukan testing di browser ketika untuk kasus yang koneksinya terputus. Nah,
biasanya itu kan ada apa ya, selain ada menampilkan error secara default tuh dari sistemnya itu ada kayak kita itu ngedesain ngasih informasi kalau misalnya tuh koneksinya terputus. Nah, di situ juga kita lihat nih misalnya, oh ini warnanya masih sama nih, gimana kalau bedain gitu kan, biar nanti user tuh tahu, oh ternyata koneksi saya terputus, misalnya pesan peringatannya itu dikasih warna merah kayak gitu. Jadi user tuh bisa benar-benar apa ya, sadar tentang perbedaan dari masing-masing pesan yang dia dapat gitu, antara pesan sukses, pesan peringatan, dan pesan error. Nah sebenarnya, jadi kita tuh sebagai QA nggak yang terima aja gitu dari PM dari atau dari UX, dan kita juga bisa apa ya, bisa memberikan pendapat-pendapat seperti itu. Selanjutnya nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan saat melakukan usability testing gitu kan? Karena kan apa ya, ini berhubungannya tuh dengan apa ya, user experience dan tampilan dari sistem itu kan. Nah, yang pertama itu target pasar atau pengguna aplikasi yang akan dibuat. Kita juga harus tahu nih, target pasarnya itu apa, terus penggunanya itu siapa, kayak gitu. Jadi kan nanti ketika kita melakukan end-to-end testing, kita bisa memposisikan diri kita sebagai user dari aplikasi tersebut. Nah, yang kedua, kesesuaian tampilan aplikasi dengan desain atau prototype. Nah, jadi biasanya itu di awal itu tim UX itu ngasih apa ya, ngasih desain tampilan yang udah mereka buat sebelumnya. Terus ketika developer udah selesai membuat fiturnya, kita juga ngecek nih antara apa ya, antara sistem yang udah dibuat sama desain yang udah dibuat sama tim UX itu cocok atau enggak gitu. Dan kalau misalnya ada perbedaan nih, oh di sini kok ada misalnya di desainnya itu ada kategori ya, kenapa di sini nggak ada di apa ya, di prototipe yang udah dibuat. Nah, kita konfirmasi juga nih ke tim developernya, ke tim misalnya ke tim front end. Misalnya kita sebagai QA ada yang apa ya, ada yang miss ketika sprint planning gitu kan. Nah, misalnya dijelasin tuh nanti sama front end-nya, oh ini perbedaannya karena kategorinya memang belum masuk kayak gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang harus teliti juga sih sebagai QA untuk di usability testing ini. Terus yang terakhir adalah kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi, misalnya lokasi tombol, terus warna, terus penggunaan menu. Jadi kira-kira untuk step by step penggunaan aplikasinya itu nyaman atau enggak sih dipakai sama user, atau misalnya untuk ngisi suatu form itu apa ya, kayak terlalu panjang, terlalu banyak step yang harus dilewati. Nah, itu apa ya, kita sebagai QA juga harus memposisikan kalau misalnya user menginput form yang banyak atau untuk mengisi form itu harus melewati beberapa step yang melelahkan itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu bisa ini sih, bisa. Dan untuk apa ya, untuk tahu gimana perasaannya user itu nanti di usability testing ini. Untuk apa ya, tahu kemudahan dalam mengoperasikan aplikasinya. Terus yang keempat itu step by step untuk pengujian otomatis. Nah, biasanya itu si QA engineer menentukan fitur atau skenario yang tepat, karena nggak semua skenario testing itu bisa dibikin automation testingnya. Jadi tetap aja harus ada pengujian secara manual gitu untuk melengkapi apa ya, kayak fitur yang nggak bisa dibikin automation testingnya. Dan biasanya fitur yang dibikin automation-nya itu fitur yang kemungkinan kita mengujinya itu apa ya, repeatable-nya banyak gitu. Kayak misalnya login nih, login kita ada beberapa rule. Nah, kita pasti apa namanya, melakukan pengujian berulang kali kan untuk rules yang berbeda, terus untuk positive test case-nya, untuk negative test case-nya, atau mungkin kalau misalnya kita bikin abnormal test-nya juga kita harus tes untuk masing-masing rules yang akan menggunakan aplikasi ini gitu. Terus yang kedua, melakukan tes segera mungkin serta dilakukan secara berkala. Nah, ini memang semuanya sih, baik baik apa ya, baik kayak analis ataupun kayak engineer ya,
kita harus melakukan testing sesegera mungkin gitu. Terus kenapa harus dilakukan secara berkala? Takutnya ketika ada perubahan yang dilakukan developer itu akan berefek kepada berefek kepada fitur yang lainnya gitu. Makanya kita harus tes terus gitu kan, takutnya ada perubahan atau yang awalnya nggak error jadi error kayak gitu. Terus yang ketiga, memilih tools yang sesuai dengan kegunaan project atau produk. Nah, ini tuh harus disesuaikan. Misalnya nih kita mau ngetes aplikasi web, nah enaknya mau pakai apa ya? Mau pakai test project atau mau pakai Katalon kayak gitu, atau pakai Cypress. Terus misalnya kita mau uji aplikasi mobile, itu kita bisa pakai Katalon juga, bisa pakai test project juga. Jadi nanti gimana QA engineer-nya dia mau pakai tools apa gitu yang memudahkan dia membuat automation testing di suatu produk atau sistem. Terus yang keempat itu memilih data yang tepat untuk pengujian. Nah, jadi karena ini bersifat otomatis gitu kan. Nah, kita juga harus menyediakan beberapa data pengujian atau kalau misalnya di test project itu disebutnya data source. Jadi misalnya nih untuk login itu ada 4 rules. Nah, ya udah kita coba deh untuk rules-nya itu kita masukin 4 data source dengan masing-masing dari rules tersebut tuh misalnya yang dibutuhkan itu cuma username dan password, ya udah untuk rules 1 nih sebagai admin, terus passwordnya apa, terus yang kedua sebagai apa gitu. Jadi nanti kita nggak usah nginputin data secara manual, jadi nanti si script-nya itu bisa ngebaca data source yang udah kita siapkan kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal nge-run dan ngelihat hasil dari pengujian tersebut. Nah, yang terakhir adalah maintain script pengujian sesuai kondisi terbaru produk. Nah, ini tuh berhubungan juga dengan adanya update fitur atau update versi dari suatu aplikasi atau sistem. Jadi setiap ada pembaruan atau ada update atau yang lain itu kita tetap harus melakukan pengujian juga secara keseluruhan. Takutnya seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya itu ada fitur yang awalnya nggak error karena ada perubahan atau ada update versi itu jadinya ketika dites jadi error atau nggak sesuai dengan requirement yang sebelumnya kayak gitu. Terus skill dan jenjang karir. Nah, kalau skill dari QA engineer itu yang pertama menguasai teknik perancangan, menjalankan tes, mengevaluasi skenario test plan, regression test, positif atau negatif, dan abnormal test. Nah, terus yang selanjutnya itu menguasai teknik perancangan, mengevaluasi automated testing dengan membuat script yang dibutuhkan untuk menggunakan data driven. Nah, untuk poin nomor 2 ini, untuk QA engineer dibutuhkan kemampuan untuk coding, karena sebagai QA engineer itu kita harus membuat script pengujian kayak gitu. Walaupun di beberapa tools itu seperti test project kita bisa melakukan record pengujiannya. Jadi dengan nge-record itu kita cuma ngejalanin kayak mirip-mirip tes manual gitu. Jadi kita nggak pure bikin script, tapi misalnya ada step yang mau kita modifikasi itu kita harus kayak inspect elemen dari aplikasi tersebut, kayak kita harus nge-copy expect-nya nih dari misalnya dari button. Nah, itu kan kita membutuhkan pengetahuan misalnya untuk kita membutuhkan pengetahuan dari bahasa pemrograman kayak gitu. Yang ketiga, teknik merancang, menjalankan, mengevaluasi, dan pengembangan sesuai standar dan guidelines metrik software quality. Nah, ini untuk metrik-metrik software-nya itu udah ditentukan di kantor gitu, jadi kita bisa mengacu ke metrik-metrik tersebut. Dan yang keempat, menguasai teknik perancangan, menulis dan mengevaluasi acceptance kriteria bersama tim. Jadi kan QA itu kan
kita juga merancang ini ya, merancang dokumen pengujian, kira-kira apa ya, kemungkinan apa aja sih yang bakalan dilakukan sama user, terus kemungkinan kesalahan apa, error apa yang akan terjadi nih di fitur A, kayak gitu. Nah, kita harus bisa menganalisis kemungkinan-kemungkinan tersebut dan dibuatkan ke dokumen testing yang mau kita lakukan. Terus yang kelima itu menguasai teknik fokus pengujian dengan ketelitian tinggi terhadap detail. Nah, sebagai QA maupun QA engineer atau QA analyst itu kita juga harus teliti ya, nggak apa ya, harus benar-benar teliti sama software atau produk yang sedang kita tes. Jadi jangan sampai ketika masih ada bug itu lulus production dan malah user yang menemukan isu tersebut gitu. Karena ketika suatu fitur atau produk itu sudah lulus production dan udah dipakai sama user, tapi ketika usernya itu menggunakan aplikasi tersebut malah error, dan kebetulan errornya itu yang nemuin usernya. Si QA itu yang ditanya pertama kali dan yang dicari pertama kali untuk ditanya pertanggungjawabannya kenapa masih ada error tapi bisa lulus production kayak gitu. Karena ini karena tanggung jawab QA itu main besar sih, dia tuh kayak gerbang terakhir sebelum dikasih ke user gitu. Makanya dia orang yang pertama kali ditanya ketika ada error. Terus QA analis nih, dia juga harus punya kemampuan untuk merancang, menjalankan, dan mengevaluasi skenario test plan, regression test, positif atau negatif, dan abnormal test case. Terus yang keduanya itu menguasai teknik merancang, menjalankan, dan mengevaluasi pengembangan sesuai standar dan guideline metrik software quality. Terus yang ketiga, menguasai teknik merancang, menulis, dan mengevaluasi acceptance kriteria bersama tim. Nah, jadi sebagai QA juga kita bisa menambahkan acceptance kriteria yang udah dibuat sama PM sebelumnya, kayak gitu. Misalnya nih, di acceptance kriteria yang udah dibuat itu ternyata ada yang kurang nih, ada yang belum tercatat. Jadi kita sebagai QA itu bisa menambahin acceptance kriteria tersebut gitu. Tapi kalau saya biasanya untuk menambahkan acceptance kriteria biasanya itu diskusi dulu nih sama tim developer, kira-kira ini acceptance kriteria yang ini kayaknya belum dicantumin gitu kan, belum ada di card-nya. Terus ya udah aku tambahin tuh ketika developer, oh iya ini harusnya ada kayak gitu kan. Ya udah ditambahin di acceptance kriteria. Nah, terus nanti ketika ada daily gitu kan, biasanya kita melakukan daily meeting tiap hari, nanti konfirmasi ke PM dan teman-teman yang lainnya kalau misalnya saya menambahkan acceptance kriteria di poin ini, kayak gitu. Terus yang keempat, menguasai teknik fokus pengujian dan ketelitian tinggi terhadap detail. Nah, sama sih untuk QA analis juga kita harus teliti karena nggak semua project itu ada satu QA analis dan satu QA engineer. Walaupun di beberapa perusahaan itu di satu project ada QA engineer-nya satu dan ada QA analisnya satu gitu. Terus selanjutnya jenjang karir dari quality assurance. Nah, selain jadi quality assurance itu kedepannya bisa ngapain sih? Misalnya dalam waktu 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu kira-kira kalau misalnya mau pindah karir nih, bisa apa aja sih dari quality assurance? Apakah cuman pekerjaan yang berbau tester aja gitu kan? Ternyata enggak. Ternyata dari QA analis itu kita bisa pindah ke managerial path. Nah, di sini kita bisa pindah ke project manager, test leader, atau QA manager. Terus selanjutnya itu dari QA analis juga bisa sebagai senior software tester. Di beberapa perusahaan disebut QA engineer dengan pengalaman selama 4-5 tahun. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, untuk menjadi QA engineer itu kita itu harus punya kemampuan untuk coding. Nah, mungkin
ada beberapa orang misalnya yang ketika jadi QA analis, dia masih belum tahu nih, belum pernah pengalaman pakai tools untuk automation, tapi kan misalnya dalam waktu 4-5 tahun selama jadi QA analis itu, dia belajar karena di apa ya, ada riset dari kantor, harus misalnya coba ini tools ini, misalnya tools A gitu untuk melakukan automation. Nah, dengan riset tersebut, awalnya yang tidak memiliki kemampuan untuk automation testing dan menggunakan tools automation, dia akhirnya memiliki kemampuan tersebut. Nah, dia ketika selanjutnya berminat untuk menjadi senior software tester, ya bisa gitu kan, bisa untuk menjadi QA engineer. Nah, terus ada pilihan lain nih di antara selain 3 karir tersebut. Yang pertama itu freelance tester. Jadi apa ya, kayak ya itulah freelance yang kita kerja di luar kantor tanpa terikat jam kerja gitu. Misalnya kita bisa jadi freelance setelah jam kerja nih, jadi kita kerjanya malam aja kayak gitu. Terus yang kedua adalah test automator atau technical tester. Terus kita juga bisa dari QA itu bisa jadi business analyst, terus bisa DevOps juga, dan bisa jadi QA consultant. Terus yang terakhir di sini saya akan apa ya, demo membuat test case menggunakan case.io. Kepanjangan ya, kecepatan nggak ya? Enggak, bagus kok, luar biasa. Wah. Kita sambil belajar banyak. Makasih banyak. Lanjut, Gin. Iya, bentar. Ini aku mau buka case.io nih. Siap. Teman-teman kalau ada pertanyaan, mangga tuliskan di kolom chat ya, atau raise hand, nanti saya panggil satu-satu. Ya lanjut, Gina. Oke, ini kelihatan ya case.io-nya? Siap, kelihatan. Nah, di sini halaman utamanya ketika kita udah login, dan di sini ada pilihan create new project. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman baru registrasi menggunakan Case.io, jadi yang ada tuh cuman ini, demo project. Dan demo project ini secara otomatis ada untuk ketika teman-teman login pertama kali menggunakan Case.io. Nah, ini apa ya, beberapa apa ya, tes repository yang udah dibikin secara otomatis sama Case.io-nya. Nah, terus tadi itu semalam saya udah coba bikin apa ya, udah coba bikin satu project yang untuk demo test case hari ini, namanya demo test case, dan udah membuat 4 tes dengan apa ya, dengan contohnya itu menggunakan apa ya, study case-nya itu Open Data Jabar. Nah, di sini itu saya apa ya, di sini tuh namanya test suite ya. Kalau misalnya di Case.io tuh, di sini tuh kalau aku nyebutnya kayak apa ya, kayak test plan-nya itu kita mau apa ya, mau nguji tentang apa gitu. Nah, itu kita bisa nambahin ya ini si halaman utamanya itu pakai test suite. Terus di sini case-nya itu untuk menambahkan si ini nih, case apa ya, tes skenario-nya gitu. Jadi contohnya gini. Contohnya saya mau bikin ini tes skenario untuk dataset. Nah, di dataset itu kan nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, kita bikin dulu di sini tes apa ya, suite-nya. Misalnya navbar tadi, dataset. Terus karena ini yang mau menjadi parent utamanya, kita nggak usah pilih parent sheet-nya. Parent sheet-nya itu kan yang sebelumnya saya udah nambahin halaman utama. Nah, karena si navbar dataset ini akan menjadi parent
parent suite. Nah, ya udah kita nggak usah pilih parent suite-nya. Jadi pilihnya no parent suite aja. Terus kita klik create. Nah, udah otomatis ada kan di sini. Selanjutnya, misalnya saya mau ngetes nih, untuk untuk menampilkan dataset, itu membuat tes skenario untuk menampilkan dataset. Di sini kita klik tombol ini ya, tombol case. Terus di sini ada tampilan untuk membuat test case-nya. Nah, kita untuk title-nya kalau saya biasanya ini. Misalnya untuk kita mau memastikan si halaman datasetnya itu bisa bisa terbuka gitu kan. Jadi menampilkan halaman dataset. Nah, untuk statusnya biasanya dibiarkan aktual karena ini untuk asumsi saya itu untuk menguji prototipe yang sudah siap untuk diuji, jadi ya udah aktual aja. Begitu. Untuk deskripsi bisa dikosongin atau bisa teman-teman isi. Terus ini si test case-nya itu mau masuk ke suite yang mana? Apakah mau ke suite yang halaman utama ataukah masuk ke suite yang navbar untuk dataset. Nah, karena ini berhubungannya sama dataset dan si test suite yang sebelumnya dibuat itu bernama navbar dataset, akhirnya ya udah pilih ini. Terus severity-nya itu misalnya kita pilih major ya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa disesuaikan sih. Untuk blocker tuh biasanya yang membuat user itu isu yang membuat user itu nggak bisa menggunakan sama sekali gitu. Nah, biasanya kalau di kantor itu biasanya kita pilih major dulu. Terus priority-nya karena misalnya ini masuk ke sprint yang sekarang. Berarti kita pilihnya priority-nya high gitu. Terus ini tipe pengujiannya. Di sini saya pilih functional testing. Terus untuk layer-nya di sini kan ada beberapa nih, end-to-end, API atau unit. Di sini karena saya akan mencontohkan end-to-end testing, jadi saya pilihnya end-to-end testing. Nah, ini nanti bisa teman-teman sesuaikan sih sama tes dokumen yang mau teman-teman bikin, apakah untuk end-to-end testing, ataukah untuk API, ataukah untuk unit testing, kayak gitu. Terus behavior-nya. Nah, di sini kan ada behavior-nya, ada positif, negatif, deskriptif. Nah, karena saya ingin memastikan si halaman dataset-nya itu tampil, jadi saya milihnya positif. Terus automation statusnya not automated. Tapi nanti kalau misalnya dari skenario yang sekarang dibikin ini udah atau sudah dibuat automation, nah nanti si status automation itu bisa dipilih sih sudah di automation atau akan di automation kayak gitu. Terus, nah preconditionnya di sini precondition itu kayak kondisi sebelumnya. Nah, karena kondisi sebelumnya itu kan user itu mengakses URL open data. Udah kita masukin aja di sini. User mengunjungi URL open data. Nah, di sini teman-teman bisa cuman kasih deskripsi gini atau langsung dikasih URL-nya. Jadi kalau misalnya mau lebih detail itu, biasanya kita cantumin juga nih URL-nya apa. Jadi ketika nanti testing sekali ngecek, oh URL-nya benar atau enggak ya, kayak gitu. Terus post condition-nya, jadi kondisi expected statusnya itu kan kita ingin memastikan user itu bisa melihat halaman dataset gitu kan. Halaman user berhasil berada di halaman dataset. Terus di sini ada untuk step by step-nya. Di sini saya biasanya menginputkannya di step to reproduce. Yang pertama kan kita udah mengunjungi URL open data. Jadi kita nggak usah, kalau saya biasanya nggak
nge-inputin step yang pertama lagi karena udah dicantumkan di preconditions. Jadi kalau saya biasanya melanjutkan step yang selanjutnya. Nah, kan diasumsikan ketika si usernya itu sudah mengunjungi URL open data, kan dia ada di halaman home nih. Nah, berarti di halaman home itu user udah bisa ngeklik menu dataset. Jadi di sini langsung aja klik menu dataset. Nah, terus setelah user klik menu dataset ini, apa sih yang akan selanjutnya, kondisi apa yang diinginkan gitu kan? Karena saya maunya ketika user setelah mengklik menu dataset itu tampil halaman dataset. Nah, ya udah di sini kita tulis user berhasil berada di halaman dataset kayak gitu. Terus misalnya ini nih kita udah selesai karena kita cuman mau menampilkan halaman dataset aja. Jadi cukup sampai sini. Kita bisa langsung save save si test case yang kita buat sekarang kayak gitu. Nah, selanjutnya misalnya ini udah ada beberapa test suite dan sudah ada beberapa test case dan kita mau melakukan pengujian manual. Nah, selanjutnya kita tuh harus di case IO ini kita harus bikin test plan-nya dulu. Test plan-nya itu pengujian apa yang mau kita lakukan gitu. Misalnya kita mau melakukan pengujian apa nih? Misalnya halaman utama. Script. Ini halaman utama. Terus di sini description-nya bisa teman-teman isi sesuai dengan sesuai dengan plan yang teman-teman mau bikin. Misalnya di sini kan ada contohnya full regression nih. Ini contoh full regression. Regression halaman utama. Terus di sini karena kita udah bikin tuh test case-nya, kita tambahin di sini karena kita mau uji halaman utama aja. Jadi kita kita pilih halaman utama. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Oh ya, saya lupa tadi udah ngejelasin. Jadi biasanya itu selain kita bikin test case yang positif, kita juga harus bikin test case yang negatif, dan terkadang kita juga harus bikin test case untuk yang abnormal test case-nya kayak gitu. Dan di sini untuk yang halaman utama saya bikinnya test case yang positif sama test case yang negatif, dan untuk yang negatif ini saya udah kasih tanda sih biar ngebedain aja antara yang positif sama yang negatif gitu. Terus klik done. Nah, terus script plan. Nah, ini kan test plan-nya udah kita buat nih. Selanjutnya kita harus selanjutnya itu kita menggunakan menu test run. Nah, di sini kita start new test run. Terus misalnya nih title-nya apa gitu, judulnya apa sih tes yang mau kita run itu. Misalnya halaman pertama kan tadi, terus description-nya misalnya full regression halaman utama, atau bisa juga end-to-end halaman utama gitu. Terus di sini plan-nya kan cuma ada satu ya, karena kita baru bikin satu test plan tadi. Jadi sebelum teman-teman ngejalanin tes run, setelah membuat tes case itu teman-teman harus bikin test plan-nya juga. Terus selanjutnya, nah di sini default assign, di sini biasanya kalau misalnya teman-teman ada, misalnya di sini kan kalau yang gratis itu kita maksimum bisa menambahkan 3 orang tim. Nah kalau misalnya ada beberapa orang yang join di sini, nanti di sini ada beberapa nama-nama yang bisa dipilih kayak gitu. Dan ini bisa juga dipasangin. Terus, nah ini setelah memilih tes plan-nya, dia otomatis juga tes case-nya itu udah
udah otomatis terpilih di sini. Jadi kita tinggal klik tombol start run. Nah, ini udah muncul ya tes run yang kita jalanin, dan di sini ada 4 test case yang statusnya itu belum kita tes. Nah, untuk ngejalaninnya, untuk pakai tes run-nya itu kayak gimana? Nah, kita bisa klik ini. Kita bisa pilih Open Wizard. Nah, di Open Wizard ini kita apa ya? Bisa melihat tes run yang mau kita jalankan tesnya gitu. Nah, selanjutnya ketika halaman ini udah terbuka, ya udah kita langsung aja ngecek apa ya yang mau diuji pertama kali. Nah, yang pertama itu misalnya mengakses halaman utama pendata. Stepnya itu user mengakses URL http pendata service misalnya. Nah, ini pendata, terus apa ya, expected statusnya itu halaman utama berhasil diakses oleh user. Nah, ini jadi kan udah berhasil ya diakses sama user, berarti kita bisa langsung klik pass. Terus yang kedua, melakukan pencarian dataset pada halaman utama. Nah, di sini URL-nya precondition-nya itu kan sebelum melakukan pencarian itu user mengunjungi dulu kan si URL open datanya. Terus selanjutnya user kan udah berhasil nih di halaman home. Selanjutnya apa sih untuk melakukan pencarian? Yaitu memasukkan kata kunci pencarian pada form pencarian. Nah, kita di sini saya tambahin input datanya itu COVID sebagai keywordnya. Terus expected statusnya itu kata kunci pencarian berhasil diinputkan ke form pencarian oleh user. Misalnya saya masukin COVID nih, terus klik enter. Nah, di sini datasetnya itu dataset dengan keywordnya COVID itu berhasil ditemukan kan. Ada 7 dataset, 21 visualisasi, dan 19 infografik. Nah, terus karena berhasil, klik paste. Iya, dan di sini kan ada ini ya, ada ini paste ini untuk sukses, dan failed ini untuk kalau misalnya dia itu gagal dan resultnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Misalnya seharusnya ada notifikasi error, tapi notifikasi errornya itu nggak muncul. Nah, itu bisa kita pakai failed, dan kalau block itu mungkin kalau si websitenya nggak bisa diakses. Terus aku sebenarnya jarang sih pakai block sama invalid. Biasanya pakai yang pass, failed, sama yang skip. Kalau yang skip itu biasanya saya pakai ketika udah membuat tes skenario-nya, tapi prototipe-nya masih belum jadi gitu. Jadi masih dikerjain sama tim dev. Jadi saya memilih untuk skip di tes skenario-nya. Terus selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian untuk menampilkan rekomendasi pencarian berdasarkan kata kunci pencarian. Nah, ini asumsinya itu nggak ada kata kunci yang benar-benar pas dengan tidak ada dataset yang benar-benar mirip yang benar-benar sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Nah, misalnya keywordnya itu saya masukin LSTM. Kita post dulu ya, ini sebagai dihapus. Misalnya diasumsikan kan tadi ada di halaman home ya, halaman home pendata. Nah, di sini saya masukin LSTM, klik tombol enter. Nah, karena si datasetnya itu nggak ada yang benar-benar mirip dengan keyword yang dimasukin, nah sistem itu menampilkan rekomendasi dataset yang mirip dengan kata kuncinya. Di sini saya masukin kata kuncinya LSTM, terus disarankannya itu
ditemukan satu hasil yang mirip dengan LSTM, yaitu LSM, atau tetap menelusuri LSTM. Nah, di sini expected result-nya itu menampilkan dataset yang mirip dengan keyword pencarian yang diinputkan dan menampilkan pesan untuk menelusuri pencarian sesuai dengan keyword. Nah, ini kan udah muncul nih kata kunci yang mirip, dataset yang mirip dengan kata kunci yang diinputkan. Terus di sini ada rekomendasi atau mau menelusuri dataset yang benar-benar mirip banget sama si keyword yang diinputkannya. Terus karena ini sukses, jadi aku klik pas. Terus selanjutnya untuk yang negatif test case-nya itu aku membuat negatif test case untuk datanya itu tidak ditemukan. Kayak gitu, karena yang positif itu pasti datanya itu ditemukan untuk yang pencarian gitu. Di sini di sini langsung kita klik si LSTM-nya, maka akan muncul si pesan error data tidak ditemukan. Karena ini sesuai, jadi kita klik pas kayak gitu. Nah, di sini ada hasil hasil pengujian tes run-nya. Karena semuanya komplit, jadi di sini ada ada completion rate-nya itu 100, terus test plan-nya mengenai apa itu halaman utama, terus siapa yang ngerjainnya, terus waktunya kapan dan selesainya kapan. Nah, teman-teman itu bisa juga langsung download atau langsung share aja report hasil pengujiannya, misalnya share. Nah, untuk nge-share ini, jadi kita kayak ngirim link tapi langsung langsung terbuka gitu loh hasil reportnya. Nah, untuk nge-share-nya itu kita bikin ini jadi public, terus kita copy aja linknya. Misalnya nanti Pak Rian ngasih tugas nih ke teman-teman untuk bikin dokumen pengujian. Nah, teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk dalam bentuk yang udah di download atau cukup nge-share linknya aja gitu. Jadi tampilannya kalau misalnya linknya yang udah yang udah di share itu, misalnya kita buka di incognito ya, karena udah bersifat public, harusnya ini udah bisa tampil sih hasil pengujian tes run-nya gitu. Nah, ini dokumennya sama kan. Jadi langsung kelihatan tes skenario-nya apa aja, terus hasil dari pengujiannya itu apa, apakah 100% berhasil, ataukah ada yang gagal, ataukah ada yang belum diuji, kayak gitu. Terus kalau misalnya mau di-download hasil pengujiannya, itu kita tinggal klik ekspor, kita pilih mau bentuknya CSV atau PDF. Kalau misalnya untuk laporan, yang kayak PDF kan. Nah, kita klik PDF, udah kita langsung ekspor aja, dan otomatis itu langsung ke download. Nah, ini bentuk tampilan kalau misalnya kita nge-export reportnya di dalam bentuk PDF. Ini detailnya, hasil pengujiannya, karena ada 4 test case yang pas, jadi di sini ada 4 dengan completion rate-nya 100, ada juga siapa yang ngerjain, waktu mulainya kapan, dan berapa lama gitu kan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian ini. Terus di sini ada test case yang udah dibuatnya gitu. Lumayan sih, lumayan komplit, dan ini tes I/O ini lumayan lumayan mempermudah QA dalam mendokumentasikan mendokumentasikan dokumen pengujian gitu. Jadi untuk tim lain misalnya di luar QA itu jadi lebih enak ngelihatnya gitu, karena bisa langsung kelihatan dan rapih gitu kan, dan untuk QA juga lebih mempersingkat dan menghemat waktu untuk membuat laporan pengujian kayak gitu deh. Selanjutnya apa ya? Oke, udah
paling demo dari saya segitu aja, dan bentar kayak tadi PPT-nya aku tutup. Bentar ya Mas Rian. Ya, nggak apa-apa, Gina. Lanjut, lanjut. Keren, keren, keren. Wow. Bentar ya. Nah, tadi kan kita udah ini ya, udah demo gimana sih cara bikin test case dan dokumen pengujian gitu kan. Selanjutnya adalah Q&A, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kepada saya. Silahkan. Oke, thank you Gina. Ya, teman-teman yang mau nanya, luar biasa, atur nuhun banget. Ini udah share banyak hal. Dulu waktu zaman saya sering QE sendiri, waktu zaman saya masih ngoding, itu pasti bikin unit test kan, engineer bikin unit testing itu bikin sendiri. Terus setelah selesai bikin test plan-nya itu manual, again belum pakai case.io gitu ya, atau tools digital tools yang membantu. Ini luar biasa, jadi masukan buat teman-teman, buat kita juga nih teman-teman di proses pembelajaran. Kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand. Udah ada satu orang yang raise hand, tapi saya mau nanya dulu sama Gina nih sebelum ke teman-teman ya. Boleh. Tadi kan dijelasin di awal ya, pengujian itu ada regression test, mock test, sanity test, end-to-end test gitu ya. Lalu di pedoman pengujiannya itu ada functional testing, validation testing, cross browser performance, usability testing. Saya mau make sure aja yang pedoman pengujian tadi, yang cara pengujian kayak functional test, validation test ini adalah cara untuk melakukan satu tes yang tadi ya. Berarti misalkan kayak smoke test pakainya functional testing gitu ya caranya. Gitu. Iya, Mas. Jadi sebenarnya agak apa ya? Sebenarnya tuh mirip-mirip, cuman kayak ada perbedaan gimana cara kita melakukan testingnya gitu. Oke. Siap. Soalnya pasti teman-teman bertanya-tanya nih. Tadi kan pengujian keseluruhan fokus pada fungsi, smoke test ya. Tapi ini ada functional testing, sama-sama fungsi gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman. Suaranya hilang. Halo, cek. Halo. Masih hilang. Halo. Masuk, Pak. Ada suara Bapak jelas, Pak, kalau di saya. Oke. Suara Bapak jelas juga di saya. Ya, berarti di Gina kayaknya. Oke. Jadi tadi jelas ya, teman-teman. Suara aku hilang. Ya. Kayaknya hands-free aku bermasalah. Aku coba aja. Kalau sekarang nyampe nggak, Mas? Nyampe. Udah kedengeran? Boleh. Ya udah. Udah ya. Ya, jadi tadi sekaligus ngerangkum ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung, ini kok ada smoke test, ada functional test gitu ya. Jadi functional test itu, validation test dan yang lainnya itu adalah cara untuk melakukan pengujian dari tipe pengujian yang atasnya gitu ya. Yang tadi smoke test bisa pakai functional test, bisa misalkan validation test gitu ya. Kalau end-to-end testing pakainya validation test gitu ya, gini ya. Itu sip. Itu pertanyaan dari saya. Kita lanjut ke penanya pertama nih. Ada Muhammad Rizky. Mangga Ki. Yang lain silahkan boleh. Suara saya terdengar, Pak. Terdengar. Yuk, oke. Sebelumnya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Rizky dari kelas 7 BPSTI. Izin bertanya mengenai case.io. Di situ kan ada kayak manual testing, ada to be automated dan automated. Itu kalau misalkan yang to be automated dan juga automated, step by step-nya apakah sama saja di case.io, apakah beda juga? Terus pertanyaan kedua ini agak sedikit intermezzo. Menurut Teteh, kenapa
QA engineer ini masih dibutuhkan sekali gitu di industri? Udah itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung jawab atau gimana Mas Ben? Boleh langsung jawab sambil nunggu yang lain ada pertanyaan. Kalau enggak, sayang nih udah diundang jauh-jauh, kapan lagi bisa dapetin banyak ilmu dari Gina. Ya. Jadi yang tadi statusnya itu not automated, to be automated dan automated itu sebenarnya itu untuk nandain sih kalau si tes skenario-nya itu ini mau dibikin automation atau enggak. Nah, biasanya sih kalau misalnya kita sendiri yang mau melakukan automation testing misalnya, ya udah kita yakin nih nanti mau dibikin automation, ya udah kita bikin statusnya itu to be automated. Nah, tapi untuk automation testingnya juga itu nanti dilakukan pakai tools yang berbeda seperti yang tadi saya bilang, misalnya untuk pengujian web misalnya tools automation yang mau dipakai itu apa, kayak apakah test project ataukah Cypress kayak gitu. Dan misalnya kita mau melakukan pengujian untuk aplikasi mobile nih, kita menentuin juga enaknya ini pakai apa ya, pakai test project atau pakai Katalon. Nah, situ kita di tes IO-nya itu kayak nentuin ini mau di automation atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya nggak akan dilakukan automation, ya udah statusnya cukup not automated. Kalau misalnya nanti setelah semua test case sudah dibikin dan kita mau melakukan automation testing, ya udah kita bikin statusnya itu to be automated, dan ketika sudah dilakukan automation testing, kita ubah lagi statusnya menjadi automated. Jadi nanti biar ke-record gitu tes case mana yang akan atau sudah atau tidak akan dilakukan automation testing. Terus untuk pertanyaan kedua, kenapa QA engineer itu dibutuhkan saat ini di industri? Karena sebenarnya saat ini tren di industri ya, untuk quality assurance itu trennya itu lebih ke quality assurance engineer. Karena untuk engineer itu dibutuhkan karena untuk benar-benar mereka itu menghemat waktu pengujian. Karena kalau misalnya nih untuk yang analis karena harus melakukan manual, jadi banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan testing gitu. Jadi nggak fleksibel sih waktu yang dilakukan untuk testing. Sementara dengan adanya automation testing yang dilakukan oleh QA engineer itu benar-benar bisa menghemat waktu pengujian dengan misalnya kita tinggal menjalankan script pengujiannya, dan misalnya kita mau ngeset nih, kita mau ngejalanin tes di jam sekian, hari sekian. Nah, itu kita tinggal setting aja, terus nanti reportnya secara otomatis bakalan ada, kayak gitu. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman berminat untuk jadi QA, saat ini sih QA yang yang lagi hype itu emang QA engineer sih. Jadi mungkin bisa sedikit-sedikit dipersiapkan untuk belajar automation testingnya, kayak gitu. Gimana udah menjawab? Asik. Cukup, Ki? Cukup, Pak. Oke, luar biasa. Teman-teman, di sesinya Mbak Gina, Teh Gina, Gina aja lah ya. Gina aja loh, Mas. Sesi Gina ini kita belajar manual test ya. Next sesi kita coba undang QA engineer untuk bisa sharing automation test ya. Automation test. Jadi teman-teman bisa belajar banget baik manual maupun automationnya. Jadi bahan bekal kalau teman-teman mau nemenin Gina nih jadi QA analis atau QA engineer dimanapun. Jadi orang yang menjaga kualitas dari software sebelum disampaikan ke pengguna gitu ya. Oke, Gin, ada 2 pertanyaan. Tadi ada dari Robi dan Agus kalau nggak salah, tapi Robi menutup lagi tangannya. Dari Agus dulu, silakan. Ya, izin bertanya buat Teteh terkait dengan tadi ya, metode testing pengujian software itu. Nah, dari banyaknya metode testing yang dilakukan tuh, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tes? Kemudian, apakah proses pengembangan itu masih berlanjut ketika dilakukan tes, walaupun misalnya tuh pengujian belum selesai? Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berapa lamanya itu tergantung
seberapa banyak test case yang kita buat dan seberapa kompleks si fitur itu yang kita buat, yang dibuat oleh developer kayak gitu. Jadi kalau misalnya walaupun satu fitur tapi fiturnya itu kompleks ya, itu lumayan lumayan agak lama, dan karena kan test case yang kita buat juga kan banyak kan. Nah kayak gitu, jadi nggak ada waktu pasti sih apakah bentar ataupun lama, jadi tergantung sama fitur dan test case yang kita buat. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya Mas? Ya, lanjutannya, apakah proses pengembangan masih berlanjut ketika tes ini lagi dilakukan walaupun pengujian itu belum selesai? Iya, tentu ketika pengujian belum selesai, teman-teman developer yang lain tetap melakukan developer, karena di kantor itu pakainya Scrum atau Agile. Nah, jadi kita tuh kerja tuh secara bersama-sama. Jadi walaupun si developer belum selesai secara menyeluruh gitu, tapi ketika ada fitur yang udah selesai, ya kita sebagai QA analis atau QA engineer, kita langsung melakukan pengujian saat itu juga, dan ketika ada isu yang kita temukan, ya kita langsung laporin saat itu juga gitu. Jadi bisa berjalan secara bersamaan. Gimana? Oke, Apakah baik. menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih. Ya, thank you, Agus. Mangga yang lain yang ingin bertanya, raise hand ya. Tapi sebelum ke teman-teman yang lain, Gin tadi di case.io kan ada step to reproduce ya. Terus di bawahnya itu kan kita bikin test case ya, Gin. Iya. Nah, sedangkan test case kan lebih dari satu tuh. Bisa lebih dari satu. Ada positif case aja bisa kita coba berulang kali kan, belum negatif case-nya. Nah, untuk test case-nya kita bisa bikin banyak di bawah step to reproduce itu atau gimana? Boleh di-share lagi yang tadi? Iya, maaf ya. Case.io-nya. Jadi maksudnya Mas Rian itu yang ini ya? Yang ini, create case. Oke, coba buka. Ini ya? Oke, yang di bawah itu kan add step kan? Nah, kita bisa bikin beberapa inputan berarti ya, Gin ya? Bisa, jadi kalau misalnya stepnya itu banyak, kita tinggal ini aja Mas, tinggal klik add step, jadi nanti otomatis ada beberapa yang muncul step-stepnya, mau berapapun dia muncul. Oke. Dan kalau misalnya nggak dibutuhin ya udah kita hapus aja, kayak gitu. Ya. Berarti kalau saya analogiin si test suite itu adalah tes skenario ya? Iya, jadi nanti si test case-nya itu jadi kumpulan test case-nya kayak gitu. Oke, dari tes skenario itu kita bikinin kumpulan test case-nya di step to reproduce ini ya? Ya. Sip. Terus Thank you. Apa? Paling kalau misalnya mau nambah case lagi, kita bisa ini sih Mas, bisa pakai dari sini langsung, atau kita bisa pakai button yang ini. Beda. Oke. Bisa create case di sini atau pakai button case. Kalau pakai button case yang sana berarti kita akhirnya pilih tes skenario yang mana yang akan kalau misalnya pakai button yang atas yang plus ini case itu, kita langsung ada di halaman create test case kayak yang sebelumnya aku jelasin. Tapi kalau misalnya kita pakainya create case, kita kayak inputin nama tes skenario-nya. Oke, tes skenario. Kalau tadi udah lebih lengkap ya. Nah ya, terus misalnya kita enter aja, tapi kita harus edit dulu gitu. Jadi karena dia nggak langsung tampil di halaman create case-nya. Jadi kita harus edit, baru muncul di halaman edit test case untuk melengkapin tes case yang mau kita buat. Oke. Clear. Gina, thank you. Ada beberapa yang sudah raise hand lagi. Ada Asri, silahkan Sri.
Oke, makasih Bapak. Siap. Sebelumnya izin Aduh, jangan panggil memperkenalkan diri. jangan panggil Bapak di sini, saya merasa lebih tua dari Gina jadinya ya. Memang bener, Mas. Padahal udah coba sekul ini gitu ya. Oke, lanjut Azri. Ya, izin bertanya ya Teh. Terkait tadi kan metode testing itu ada beberapa. Nah, ketika nanti kita tes itu, kita tuh memakai metodenya sesuai dengan kebutuhan kita atau bagaimana? Nah, pertanyaan selanjutnya kan tadi ada di skill QA analis. Tadi itu ada abnormal test case ya. Nah, itu teh abnormal test case itu apa ya? Oh ya. Yang metode testing ya tadi pertama yang ditanyain ya. Iya. Nah, metode testing, oke. Jadi di sini kan tadi aku menjelaskan ada beberapa ya, ada regression, smoke test, sanity test, sama end-to-end test. Nah, sebenarnya itu semuanya tuh kita jalani juga tergantung dengan dengan kasusnya. Kayak misalnya nih untuk yang regression itu misalnya karena ada update fitur nih, udah kita pakainya melakukan regression test, tapi step by step-nya sama aja, mirip-mirip kayak gitu. Kayak misalnya ya, untuk misalnya misalnya di login nih ada pembaruan. Nah, sebenarnya kita sama aja gitu ngelakuin apa ya, step by step dan metodenya step by step-nya tuh sama, cuman memang penyebutan metode testingnya aja yang berbeda seperti itu, Asri. Terus untuk tadi apa skill ya? Skill. Ya, nge-lag kayaknya. Asri, boleh dilanjut Gin tadi soal skill. Nah, itu tadi pertanyaannya skill gimana, Mas? Tadi aku agak ya, tadi miss keputus, nggak apa-apa. Nanti kalau Asri udah connect ya, kita lanjut pertanyaan yang soal skill. Oke, ini ada yang raise hand selanjutnya, ada Robi. Bi, monitor. Ya, Bi, silakan Bi. Mau nanya apa nih? Ya, sebelumnya izin bertanya Teh Gina, Pak Rian. Tadi saya sempat terputus lumayan lama mungkin dan ingin bertanya terkait tadi kan ada regression test, smoke test, sanity test. Nah, saya masih bingung antara regresi sama sanity. Kalau di regresi, kalau tidak salah tadi penjelasannya untuk meminimalisir resiko terhadap pembaruan fitur. Terus kalau yang di sanity test itu untuk menguji fitur yang baru saja dibuat atau pembaruan yang ada. Jadi kalau yang di regresi itu yang dites di bagian apanya Teh Gina? Kan sama-sama berkaitan dengan apa namanya pembaruan fitur, masih belum tahu pembedanya. Oke, aku sekalian share ya. Ini untuk yang regression sama sanity ya. Nah, ini tuh karena ada perubahan fitur. Jadi misalnya fitur. Oke. Biasanya Bi, kalau regression test itu dilakukan ketika sudah melakukan end-to-end testing dan ternyata ada fitur yang tidak sesuai. Lalu kemudian fitur tersebut diupdate, diubah fitur-fiturnya, dan kita melakukan pengujian ulang end-to-end testing tetap. Nah, namanya regression testing. Jadi pengujian setelah fiturnya diupdate. Oh, jadi saya yang jawab nih. Izin ya, kayak gini ya. Jadi gitu, regression testing itu setelah pengujian sistem secara keseluruhan di end-to-end, ternyata hasil akhirnya ada yang tidak sesuai, di list, lalu kemudian diperbaiki. Nah, terus diuji kembali. Nah, itu pengujian kembalinya itu setelah ada perubahan fitur, perbaikan, itu adalah regression test. Nah,
kalau sanity test ini koreksi ya Mbak Gina, saya so tahu nih ceritanya. Kalau Merasa tadi juga ada yang miss sih penjelasannya. Iya, nggak apa-apa. Kalau sanity test, kalau ternyata memang ini koreksi ya, gini ya. Kalau satu fitur sudah dikembangkan, sudah oke, tapi kemudian ada improvement, atau ada penambahan function gitu ya pada satu modul, itu diuji lagi si modul atau fiturnya, fungsinya. Nama pengujiannya adalah sanity test. Pada dasarnya mengujinya sama, menguji perubahan, adanya perubahan gitu ya. Tapi mungkin kalau sudut pandang di saya di waktunya kalau regression test itu setelah melakukan pengujian secara keseluruhan end to end, atau istilahnya system testing ya. Kalau misalkan ngurut, jadi kan ada unit test, integration test, system test dilakukan oleh kita, user acceptance test sama user. Ternyata di user acceptance test itu ada yang tidak sesuai, kemudian diupdate, dites kembalinya itu regression test gitu, Bi. Jadi lebih ke waktunya mungkin ya. Nah, enggak Teh Gina koreksi. Saya belajar total. Penjelasanku memang agak miss sih. Ya, mohon maaf ya guys. Aku memang agak miss di situ sih penjelasannya, dan tadi juga ketika penjelasan yang apa ya, itu ada yang agak salah gitu, yang tidak semua. Validation testing itu ada yang salah. Maaf ya guys. Maaf ya guys. Jangan malu-maluin panggil saya Bapak di sini dong. Saya kan udah coba sekul ini, coba masa masih dipanggil Bapak. Khususnya manggilnya Mas ya. Ini menarik, Gin. Kalau saya di kampus lain, aturan pertama kuliah dengan saya adalah jangan panggil saya Bapak. Panggil saya siapapun yang teman-teman suka gitu ya. Akang, AA, Rian gitu ya. Ian gitu ya, senang banget gitu ya, jadi lebih dekat sama teman-teman. Tapi kenapa kok di sini manggilnya Bapak, Mas? Saya nggak tahu. Siap. Oh iya, tadi saya lupa memperkenalkan Gina. Jadi saya ngajar di namanya program studi pendidikan sistem teknologi informasi di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI gitu ya. Jadi ini saya lagi belajar bareng sama calon-calon pendidik ataupun calon profesional di industri gitu ya. Luar biasa, mudah-mudahan apalagi dari hasil sharingnya Gina nih bisa membuka ini ya, membuka cakrawala kehidupan. Ya, kira-kira teman-teman udah ada yang kepikiran belum sih buat kedepannya setelah lulus tuh mau jadi QA atau mau jadi QA analis atau QA engineer atau jadi developer kayak gitu? Ada yang udah kepikiran teman-teman? Siapa? Siap. Bi, tadi pertanyaannya udah puas jawabannya? Mungkin ini yang saya tangkap ya Pak, jadinya kalau regresi tes itu ketika misal ada fitur baru, nah yang dites itu bukan fitur barunya, tapi fitur lama yang sudah pernah diuji. Yeah. Kalau yang sanity test, fitur barunya yang diuji. Seperti itu ya Pak. Iya. Yeah. Terus jadi ada ini sih Pak maksudnya, walaupun ini sebenarnya lebih ke hal mungkin teknis di codingnya ya Pak. Dengan adanya regresi tes itu kan berarti ketika ada pembaruan, ada fitur yang baru, itu kita sama sekali nggak ada fresh install. Mungkin untuk yang di mobile fresh install, terus atau yang di web kayak clear cache gitu. Dan itu sih yang kadang suka bingung untuk ngatasin ada pembaruan yang emang harus bisa support dengan user yang lama, bagaimana caranya walaupun tanpa fresh install tadi, yang suka belum dikuasain gitu. Itu bukan ke testing ya Pak maksudnya Pak? Ya, mangga Gina mau menanggapi. Jadi kalau misalnya ada
fresh install gitu. Misalnya ada pembaruan di mobile, terus pembaruan script di aplikasinya gitu Mas. Terus gimana si QA itu mengatasi perubahan tersebut? Iya nggak sih? Benar. Jadi kalau misalnya yang misalnya pengalaman aku, kalau misalnya di aplikasi mobile itu ada pembaruan fitur, kan biasanya si mobile developer itu dia nge-build aplikasi baru. Ya, APK-nya ya. Nge-build APK baru. Nah, jadi biasanya aku ngeceknya itu uninstall aplikasi yang lama, terus install aplikasi baru lagi, terus ngecek perubahan apa sih yang ada di versi yang sekarang. Nah, biasanya di APK-nya itu sama mobile dev itu dikasih keterangan, misalnya update fitur video. Nah, jadi nanti aku ngecek nih di video itu apa aja perubahannya kayak gitu. Atau misalnya videonya baru rilis, ya udah aku sesuaikan dengan acceptance kriterianya, baru aku cek dulu yang modul videonya kayak gitu, terus baru cek secara keseluruhan. Biasanya kalau aku lakuin di kantor kayak gitu. Mungkin Mas Rian mau nambahin sebagai yang pernah jadi developer. Cukup kayaknya dari saya. Bi, gimana Bi? Jadi berarti boleh saja gitu ya Pak untuk melakukan pengujian dengan tadi yang uninstall aplikasinya dan install aplikasi yang terbarunya. Ya, boleh banget sih Bi. Jadi kalau mobile emang kayak gitu kayaknya. Kalau ada perubahan fitur, Robi inilah mobile developer ya. Kalau misalkan ada perubahan, ada penambahan, pasti build APK baru kan, Bi? Iya Pak, benar. Ya, nggak mau ya fresh install gitu ya, uninstall yang lama, fresh install, lalu QA engineer, QA analisnya menguji sesuatu yang baru gitu. Pasti kayak gitu. Itu sih. Oke. Siap? Udah? Sebenarnya belum sih Pak, walaupun mungkin ini memang materinya bukan ke arah testing ya Pak. Tapi ya gitu. Mungkin cukup. Siap. Thank you Bi. Tadi thank you. Tadi saya nyimpulin yang ini yang soal regression test. Jadi regression testing itu sepemahaman saya adalah pengujian yang dilakukan ketika kita pengujian ulang yang dilakukan ketika kita setelah memperbaiki fitur yang diuji sebelumnya tidak sesuai, diuji ulang karena ada perubahan, namanya regression test. Sanity test kalau misalkan ada penambahan, ada update fitur itu. Tapi pada dasarnya baik regression test, sanity test kita bisa pakai cara pengujian misalkan functional test, validation test, cross browser gitu, disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Siap ya? Oke, saya simpulin dulu sebelum nanti Teh Gina kasih oleh-oleh ya Teh Gin. Ya, siap. Untuk teman-teman. Kebetulan pertemuan minggu lalu saya skip absen karena ada kebutuhan. Jadi tugas ini selama 1 minggu nanti oleh-oleh dari Teh Gina tolong dikerjakan dengan baik sebagai pengganti kuliah kita di pertemuan sebelumnya ya. Udah tapi saya ya, Mas, oleh-olehnya. Asik. Siap ya. Nah, saya coba simpulin dulu teman-teman. Ini makasih banyak Gina udah sharing ke teman-teman ya. Pasti ngebuka banget wawasan teman-teman bahwa ternyata ada loh pilihan jenjang karir saya sebagai anak di rumpun ilmu sistem informasi, teknologi informasi teh. Jadi seorang QA gitu ya, baik QA analis maupun QA engineer, bukan hanya QA tester. Nah, seorang quality assurance, baik analis maupun engineer, itu teman-teman, seperti apa yang sempat kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dia mengikuti banget dari proses awal software development life cycle gitu ya, sampai
bahkan sampai software ini di tangan pengguna. Beda dengan halnya software tester yang hanya bertugas untuk menguji di akhir ketika fitur sudah selesai dikerjakan. Teman-teman bisa memilih jenjang karir untuk jadi quality assurance analyst atau engineer gitu ya. Tapi ujungnya pasti ketika udah senior masuknya ke engineer ya, Gin ya. Bedanya mungkin untuk di level awal quality analyst biasanya melakukan manual testing dengan segala kelebihannya. Quality assurance engineers itu biasanya lebih ke automation testing dengan segala kelebihannya juga. Kita nggak bisa mengesampingkan manual test maupun automation testing, semua ada kelebihan masing-masing dan tentunya saling melengkapi gitu ya. Banyak banget tipe pengujian yang bisa dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, kayak misalkan tadi ada regression test, mock test, sanity test, end-to-end testing, belum user acceptance test mungkin ya ada di end-to-end testing. Itu caranya bisa kita lakukan banyak cara, ada functional test, validation test, cross-browser, performance. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari saya. Gimana Mbak Gina, boleh bantu koreksi? Sudah benar? Benar banget. Yang di rangkuman yang dikasih sama Bapak Rian ya. Siap, bangga. Gin, coba kasih oleh-oleh nih buat adik-adik kita. Oke, jadi aku mau ngasih kenang-kenangan nih buat teman-teman kalian. Jadi kan tadi udah ngejelasin nih materi awal lah, materi dasar mengenai quality assurance secara general, terus perbedaan QA analis sama QA engineer, terus tadi juga udah demo gimana sih cara bikin dokumentasi pengujian. Nah, terus kenang-kenangannya adalah aku mau teman-teman bikin masing-masing dokumen pengujian end-to-end testing pada Case.io menggunakan aplikasi yang dimiliki sama teman-teman sendiri. Dan ini waktu pengerjaannya 1 minggu ya, Mas Rian? Iya, 1 minggu. Siap. Jadi teman-teman kan kemarin udah milih nih aplikasi apa saja yang mau teman-teman uji kan. Nah, pengaplikasian pengujiannya adalah oleh-oleh dari Mbak Gina. Jadi dikerjakan selama 1 minggu. Nanti di minggu depan kita review, kita diskusi bareng challenge, kesulitan dan lain sebagainya kita solve gitu ya di minggu depan. Gitu. Next pertemuan kita akan bahas tentang automation testing. Mudah-mudahan nanti juga setelah materi di kita saya bisa undang QA engineer untuk mengisi biar pemahaman teman-teman lengkap. Siap. Kalau gitu mungkin saya tutup perkuliahan sesi dosen tamu pagi ini. Luar biasa. Thank you banget Gina udah mau share sama kita semua di sini. Saya pun jadi banyak belajar nih sama Gina. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, baik hari ini maupun di masa mendatang. Thank you banget ya, Gin. Terima kasih buat Mas Rian yang udah ngundang aku dan udah kasih kesempatan buat sharing ilmu bareng Mas Rian dan teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada miss penjelasan gitu. Mohon dimaklumi ya. Oke, nggak apa-apa. Luar biasa, nggak ada yang kurang. Seriusan, nggak ada yang kurang. Mungkin sebelum ditutup, Gina ada pesan buat teman-teman? Buat teman-teman. Penambah semangat. Semangat udah semester 7, semoga lancar perkuliahannya, semoga lulus tepat waktu dan belajar untuk menjadi QA engineer atau QA analis itu seru banget karena kita tuh sebagai gerbang akhir penentu aplikasi yang akan digunakan oleh user gitu. Jadi kayak pengambilan keputusan awal ya, pengambilan keputusan akhir gitu kan, orang penting yang pasti akan dicari gitu. Jadi ya selamat bergabung untuk menjadi QA di kemudian hari ya. QA engineer adalah orang yang memastikan software itu berkualitas atau tidak dan menjaganya tentunya agar apa yang di-deliver ke user itu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pun punya kualitas yang baik. Thank you banget Teh Gina. Terima kasih semuanya. Thank you banget, sampai bertemu di kemudian hari, kita di kantor ketemu lagi gitu ya. Teman-teman,
terima kasih juga kuliah kita pagi ini seru banget ya. Ada Teh Gina yang udah sharing, kita ketemu di perkuliahan sebelumnya. Sesi dosen tamu pagi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Teh Parian.